Teman-teman, cerita kisah kali ini yaitu tentang penjaga tidur. Saya melihat sosok laki-laki tinggi besar. Kek, minggir ya kek, saya mau lewat. Kok bisa ya? Maksudnya kok bisa nembus? Apakah ini adalah sosok leluhur dari... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Retno Sutarto dalam cerita kisah. Teman-teman, cerita kisah kali ini yaitu tentang penjaga tidur. Sebenarnya cerita ini masih merupakan kelanjutan daripada cerita kisah sebelumnya yang berjudul Misteri Sebuah Tanda. Jadi saat ini saya seperti mengumpulkan potongan-potongan puzzle dari berbagai peristiwa-peristiwa yang terjadi yang saya alami. Dari saya kecil, dewasa, bahkan hingga saat ini. Teman-teman semua, seperti cerita kisah Misteri Sebuah Tanda, bahwa sejak lahir saya sudah memiliki tanda berupa toh di dada atas sebelah kiri yang berbentuk seperti elips atau seperti mata yang warnanya kemerahan atau keunguan. Ketika saya berusia antara 9-10 tahun, saya menjalani proses penghapusan toh oleh ibu. Yang maksudnya waktu itu untuk menghilangkan atau mengurangi beban yang akan saya tanggung di kemudian hari. Ternyata yang menyuruh menghapus toh itu adalah bapak melalui ibu. Jadi sepertinya bapak dan ibu itu mengetahui tentang rahasia di balik tanda toh tersebut. Namun bapak ibu tidak pernah menjelaskan atau menceritakan tentang itu kepada saya sampai saya dewasa. Sampai pada akhirnya ibu meninggal dunia karena sakit di Solo awal Januari tahun 1991 ketika saya masih duduk di bangku kuliah, kira-kira umur 23 tahun. Nah, pada saat saya menjalani proses penghapusan toh, saya mengalami dua peristiwa yang saya tidak pernah bisa lupakan hingga saat ini. Dan saya juga tidak pernah menceritakan hal ini kepada siapapun. Karena kala itu saya menganggap ini lumrah atau sesuatu yang tidak penting, yang tidak perlu dibesar-besarkan. Dua peristiwa tersebut adalah yang pertama, peristiwa yang terjadi atau yang saya alami di rumah. Sedangkan peristiwa yang kedua itu terjadi saat saya melewati di kuburan atau di makam. Peristiwa pertama yang saya alami di rumah itulah yang menjadi judul cerita kisah kali ini, yaitu sosok penjaga tidur. Teman-teman, seperti yang sudah saya ceritakan sebelumnya, bahwa di kota Ponorogo, kami sekeluarga menempati sebuah rumah joglo, limas, yang merupakan peninggalan dari leluhur bapak. Di rumah tersebut, saya menempati sebuah kamar yang berada di belakang yang memiliki teras menghadap ke halaman belakang. Nah, kamar saya itu bersebelahan dengan kamarnya bapak ibu, di mana antara kamar bapak ibu dan kamar saya ada pintu penghubungnya. Nah, saya di kamar itu tidak tidur sendirian, tetapi ditemani oleh kakak perempuan saya yang usianya 7 tahun di atas saya. Jadi pada saat itu dia sudah duduk di bangku SMA. Nah,
kami tidur di tempat tidur masing-masing. Jadi di kamar saya itu ada 2 tempat tidur bersebelahan. Nah, di sebelah kanan tempat tidur saya itu ada sebuah lemari kayu dengan 2 daun pintu yang dihiasi oleh cermin berbentuk oval di salah satu daun pintunya. Di sebelah kanan lemari, pas di pojokan gitu, ada sebuah pispot untuk buang air kecil yang memang sengaja disiapkan oleh ibu untuk saya. Karena rumah kuno zaman dulu itu kamar mandinya tidak menyatu dengan kamar tidur. Jadi ada di ruangan lain. Walaupun sebetulnya kamar mandi itu tidak jauh, tapi saya masih ada rasa takut kalau harus keluar kamar untuk ke kamar mandi. Nah, di kamar itulah peristiwa itu terjadi. Pada saat malam hari, ketika saya terbangun dari tidur untuk buang air kecil di pispot, saya melihat sosok laki-laki tinggi besar, berparas ganteng, berdiri di depan lemari. Sosok itu mengenakan pakaian atau baju hitam-hitam dengan kepalanya diikat seperti kain batik yang menyerupai belangkon. Saya sebetulnya tidak ada rasa takut, tetapi heran saat itu. Sopo toh simbah iki kok ngadeg nang ngarep lemari? Gitu dalam hati saya. Jadi artinya siapa sih laki-laki kakek ini yang berdiri di depan lemari? Akhirnya tanpa basa-basi, saya pun ngomong sama sosok tersebut. Mbah, minggir yo mbah, aku arep rono, arep pipis neng pispot, gitu. Artinya, kek, minggir ya kek, saya mau lewat, saya mau buang air kecil di pispot, gitu. Nah, si kakek itu tidak menjawab, sosok itu diam, tetapi dia menggeserkan badannya beberapa langkah ke kanan sampai menembus pintu kamar kami yang menghubungkan ruangan lain. Melihat kejadian itu, sontak saya kaget dong. Kok bisa ya? Maksudnya kok bisa nembus pintu gitu? Sebetulnya ini siapa gitu? Tetapi ya sudah, saya tidak punya pikiran yang aneh-aneh dan akhirnya saya tidak menghiraukan kejadian itu. Lalu saya beranjak dari tempat tidur, lalu buang air kecil di pispot. Ketika saya buang air kecil di pispot, sosok itu tetap berdiri jadi separuh badannya itu udah nembus ke pintu dan separuh badannya itu masih berada di kamar. Ya sudah, sampai saya selesai buang air kecil, lalu saya naik lagi ke tempat tidur untuk tidur lagi, untuk melanjutkan tidur lagi. Dan saya menoleh ke arah kakek. Nah, anehnya sosok itu bergeser lagi ke kiri, menempati tempatnya tadi dan berdiri di depan lemari gitu. Saya cuman aneh ya, siapa sih ini gitu. Nah teman-teman, sebetulnya kejadian ini walaupun tidak setiap malam saya alami, namun selalu berulang. Itu sekitar 2-3 kali saya mengalami dalam setiap minggunya. Lambat laun, akhirnya saya terbiasa dengan kondisi tersebut dan merasa nyaman-nyaman saja. Siapakah sosok laki-laki tinggi besar berparas ganteng yang selalu menjaga tidur saya? Apakah ini adalah sosok leluhur dari keluarga saya? Atau memang dia adalah makhluk dari dimensi lain? Atau sosok ini
ada kaitannya dengan tanda toh yang ada di tubuh saya. Nah, teman-teman, singkat cerita, pada saat saya duduk di kelas 6 SD, ketika berusia 12 tahun, tanpa disadari, tanda berupa toh tersebut sudah terhapus atau sudah tidak nampak lagi. Namun, ternyata tanda itu masih memiliki nyawa. Begitupun dengan sosok laki-laki yang berdiri di depan lemari tersebut. Siapakah sosok laki-laki tersebut? Di manakah sekarang keberadaannya? Nah, teman-teman semua, inilah peristiwa-peristiwa yang terjadi yang saya alami ketika saya usia SD di Ponorogo, Jawa Timur. Dan masih ada peristiwa satu lagi yang saya alami ketika saya melintasi sebuah makam atau kuburan, yaitu bertemu dengan sosok penunjuk jalan. Baik teman-teman, mungkin sampai di sini dulu cerita kisah kali ini. Jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan komen yang positif agar saya bisa menyajikan cerita-cerita kisah yang menarik lainnya. Semoga bisa menebarkan manfaat dan bisa menjadi pembelajaran hidup untuk siapapun. Baik, terima kasih atas perhatiannya dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.